Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok dengan mata kuliah jaringan nirkabel program studi teknik informatika dengan dosen pengajar yaitu Bapak Boy Abidin Rozani, STMKom. Perkenalkan, saya Indriani Rahmasari dengan NIM 310122023694. Perkenalkan, nama saya Khairul Ibn Ansar, NIM 310122023685. Bab 1, pengantar jaringan nirkabel atau wireless network. Definisi jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau wireless network adalah sebuah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi dan bertukar data tanpa menggunakan kabel sebagai media transmisi. Media transmisi yang digunakan adalah gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, inframerah, atau mikro. Analogi sederhana, jaringan nirkabel berfungsi seperti kabel tak terlihat yang memungkinkan perangkat tetap terhubung saat bergerak. Timeline perkembangan teknologi nirkabel. Pada 1897, Guglielmo Marconi berhasil mengirimkan sinyal radio pertama melintasi Samudra Atlantik. Pada 1971, Aloha Net, jaringan nirkabel paket pertama, dibuat di Universitas Hawaii. Ini menjadi cikal bakal Wi-Fi dan Ethernet. Pada 1985, FCC atau Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat merilis ISM band, yaitu pita frekuensi yang tidak memerlukan lisensi dan membuka jalan bagi Wi-Fi dan Bluetooth. Pada 1997, standar 802.11 pertama kali dirilis oleh IAAA dengan kecepatan hanya 2 Mbps. Pada 1999, aliansi Wi-Fi dibentuk. Standar 802.11b atau Wi-Fi 1 dirilis dengan kecepatan 11 Mbps pada frekuensi 24 GHz. Pada 2003, standar 802.11g atau Wi-Fi 3 hadir dengan kecepatan hingga 54 Mbps. Pada 2009, standar 802.11n atau Wi-Fi 4 memperkenalkan teknologi MMO, yaitu Multiple Input dan Multiple Output, yang meningkatkan kecepatan dan jangkauan. Pada 2013, standar 002.11ac atau Wi-Fi 5 fokus pada penggunaan frekuensi 5 GHz untuk kecepatan lebih tinggi, GB. Pada 2019, standar 802.11ax atau Wi-Fi 6 dirilis, fokus pada efisiensi dan performa di lingkungan padat perangkat. Pada 2021 ke atas, Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 mulai diperkenalkan, memanfaatkan pita frekuensi 6 GHz yang baru untuk mengurangi kepadatan jaringan. Teknologi broadband nirkabel. Broadband adalah istilah untuk akses internet berkecepatan tinggi yang selalu aktif. Teknologi broadband nirkabel memungkinkan akses internet cepat tanpa kabel. Contoh teknologi utama yaitu Wi-Fi yang paling umum untuk akses lokal, rumah, kantor, dan kafe. LTE atau 4G dan 5G, teknologi seluler untuk menyediakan akses internet broadband untuk perangkat mobile di area yang sangat luas. Satelit, yaitu menyediakan akses broadband di lokasi terpencil di mana infrastruktur darat tidak tersedia. Konsep dasar jaringan nirkabel. Nudes atau klien, perangkat pengguna seperti laptop, smartphone, atau tablet yang memiliki adaptor nirkabel. Access point atau AP, perangkat sentral yang berfungsi sebagai jembatan antara jaringan nirkabel dan jaringan kabel seperti internet. SSID, Service Set Independent, nama unik dari sebuah jaringan nirkabel yang Anda lihat saat mencari koneksi Wi-Fi. Contoh Wi-Fi_rumah. Channel, jalur frekuensi spesifik yang digunakan oleh access point untuk mengirim dan menerima data. Pemilihan channel yang tepat dapat mengurangi interferensi dari jaringan lain. Klasifikasi berdasarkan jangkauan. WPAN atau Wireless Personal Area Network, jangkauan sangat pendek, hanya beberapa meter, contoh Bluetooth dan Zigbee. WLAN atau Wireless Local Area Network, jangkauan mencakup satu gedung atau area lokal, puluhan hingga ratusan meter, contoh Wi-Fi 802.11. WMAN Wireless Metropolitan Area Network, jangkauan mencakup area kota beberapa kilometer, contoh WiMAX. WWAN Wireless Wide Area Network, jangkauan sangat luas, bisa mencakup negara atau benua, contoh jaringan seluler 4G LTE dan 5G. Wireless Data Network, fokus pada jaringan data nirkabel. Tujuan utamanya adalah untuk mentransmisikan paket data digital, informasi internet, file, pesan, bukan hanya suara.
memungkinkan konsep mobilitas di mana pengguna dapat mengakses data dan sumber daya jaringan sambil bergerak. Jadi pondasi untuk komputasi modern mulai dari browsing web di kafe hingga sistem smart home dan aplikasi industri. ISM band, pondasi Wi-Fi dan Bluetooth. ISM adalah singkatan dari Industrial, Scientific, and Medical. Ini adalah pita frekuensi radio yang disediakan secara internasional untuk penggunaan tanpa lisensi alias gratis. Karena gratis dan terbuka, pita ini menjadi sangat populer untuk perangkat konsumen. Pita ISM utama yang digunakan adalah 900 MHz digunakan oleh telepon nirkabel lama dan beberapa perangkat IoT. 24 GHz pita paling umum untuk Wi-Fi dan Bluetooth, sangat padat dan rentan terhadap interferensi dari microwave, perangkat lain dan lain-lain. Dan 5 GHz pita yang lebih luas dan tidak terlalu padat digunakan oleh standar Wi-Fi modern 802.11n ke atas untuk kecepatan lebih tinggi. Teknologi Sped Spectrum. Sped Spectrum adalah teknik modulasi sinyal yang menyebarkan sinyal ke pita frekuensi yang lebih lebar dari yang seharusnya dibutuhkan. Tujuan utama untuk meningkatkan ketahanan terhadap interferensi, noise, meningkatkan keamanan dengan membuat sinyal lebih sulit untuk disadap. Dua metode utama yang digunakan dalam jaringan nirkabel adalah FHSS dan DNSSS. Spread Spectrum PHSS. 1. PHSS Frequency Hovering Spread Spectrum. Cara kerja: sinyal melompat-lompat dari satu frekuensi ke frekuensi lainnya secara cepat dalam urutan yang telah ditentukan, diketahui oleh pengirim dan penerima. Analogi: dua orang berbicara di ruangan yang ramai. Untuk menghindari gangguan, mereka harus berpindah tempat setiap beberapa detik mengikuti pola yang hanya mereka berdua ketahui. Kelebihan: sangat tahan terhadap interferensi narrow band gangguan pada satu frekuensi spesifik. Digunakan pada yaitu Bluetooth, telepon nirkabel, dan standar Wi-Fi awal. Spread Spectrum DSSS. DSSS direct yaitu direct sequence spread spectrum. Cara kerja: setiap bit data asli dicampur dengan kode redundan yang lebih panjang, chiffing code. Ini menyebarkan sinyal ke frekuensi yang lebih besar. Analogi: mengirimkan sebuah pesan singkat dengan cara meneriakkan setiap hurufnya berulang-ulang. Meskipun beberapa teriakan hilang karena suara bising, penerima masih bisa menebak huruf aslinya dari sisa teriakan yang terdengar. Kelebihan: memungkinkan kecepatan data yang lebih tinggi dibandingkan PHSS. Digunakan pada sebagian besar standar Wi-Fi modern, yaitu 802.11b, 802.11g, dan 802.11n, dan lain-lain. Tipe perangkat Zigbee router. Zigbee router. Peran: kurir atau prajurit yang memperluas jangkauan jaringan. Jumlah: opsional. Bisa ada banyak dalam satu jaringan. Fungsi utama: meneruskan paket data dari perangkat lain. Ini adalah inti dari topologi mesh. B. Mengizinkan perangkat lain, router dan end device lain, untuk bergabung ke jaringan melaluinya. Sama seperti koordinator, perangkat ini harus selalu menyala. Contoh: bohlam pintar, colokan pintar. Perangkat-perangkat ini selain fungsinya juga bertindak sebagai penguat sinyal untuk jaringan. Tipe perangkat Zigbee. End device satan data. Peran: pekerja atau sensor di ujung jaringan. Jumlah: bisa ada sangat banyak dalam satu jaringan. Fungsi utama: A. Hanya berkomunikasi dengan induknya, itu koordinator atau router. B. Tidak bisa meneruskan data untuk perangkat lain. C. Melakukan fungsi spesifik,
membaca suhu, mendeteksi gerakan, menyalakan lampu, dan lain-lain. Dirancang untuk hemat daya, perangkat ini bisa tidur dalam waktu lama dan hanya bangun sesekali untuk mengirim data, membantu baterainya awet bertahun-tahun. Contoh sensor pintu atau jendela, sensor suhu, dan tombol nirkabel. Hubungan mobilitas versus kecepatan data. Mobilitas tinggi, bergerak cepat seperti di dalam kendaraan, dapat menurunkan kecepatan data efektif. Mengapa? Handoff. Perangkat harus terus-menerus beralih koneksi dari satu akses point ke akses point lain, yaitu roaming, yang memerlukan waktu. Fluktuasi sinyal. Pergerakan menyebabkan kekuatan dan kualitas sinyal terus berubah, memaksa sistem untuk beradaptasi dan seringkali menurunkan kecepatan demi stabilitas. Kecepatan data tertinggi dan paling stabil dicapai saat perangkat dalam kondisi diam, stationary. Masa depan jaringan nirkabel. Ubiquitous network. Jaringan di mana saja adalah konsep di mana akses jaringan tersedia di mana saja, kapan saja, dan dari perangkat apa saja secara mulus. Ini adalah visi dunia yang selalu terhubung, always on, teknologi pendukung, integrasi antara 5G, 6G, dan Wi-Fi 7. Internet of Things (IoT), miliaran perangkat kecil, sensor, lampu, mobil yang saling terhubung, jaringan satelit orbit rendah seperti Starlink untuk cakupan global, kecerdasan buatan (AI) untuk mengelola jaringan yang kompleks secara otomatis. Sumber referensi IEEE 802.11 Standards, dokumen resmi yang mendefinisikan standar teknis Wi-Fi. Wi-Fi Alliance, organisasi yang memberikan sertifikasi dan mempromosikan teknologi Wi-Fi. Buku teks Computer Networking, A Top-Down Approach, Al-Cursor and Ross. Dan Data Communication and Networking oleh Behrouz A. Forouzan. Publikasi online Cisco Networking Academy. Jurnal dan artikel dari IEEE Explore. Bab 2. Teknologi Zigbee. Pengertian Zigbee. Zigbee adalah sebuah standar teknologi komunikasi nirkabel yang dirancang khusus untuk kebutuhan low power atau hemat daya dan low data rate atau kecepatan data rendah. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan jaringan skala kecil yang sederhana dan andal untuk kontrol dan monitoring, bukan untuk mentransfer file besar atau streaming video. Analogi, bayangkan Zigbee seperti sebuah tim kurir yang sangat efisien. Mereka hanya membawa pesan-pesan kecil, yaitu data sensor, perintah on-off. Tidak memerlukan banyak energi, yaitu baterai tahan bertahun-tahun, dan bisa saling menyampaikan pesan jika ada kurir yang terhalang. Konsorsium Zigbee. Konsorsium di balik Zigbee. Standar Zigbee dibuat dan dikelola oleh sebuah aliansi perusahaan yang kini bernama Connectivity Standards Alliance. Sebelumnya, organisasi ini dikenal sebagai Zigbee Alliance. Perubahan nama dilakukan untuk mencakup standar baru seperti Matter. Tugas CSA mengembangkan standar, memastikan interoperabilitas, kemampuan perangkat dari merek berbeda untuk saling berkomunikasi, dan mempromosikan teknologi
Anggota kunci Amazon, Apple, Google, IKEA, Samsung, Signify, yaitu Philips Hue, dan ratusan perusahaan teknologi terkemuka lainnya. Sejarah perkembangan ZigBee. Akhir tahun 1990-an, kebutuhan akan standar nirkabel yang hemat daya dan murah untuk perangkat sederhana mulai disadari. 2002, ZigBee Alliance secara resmi dibentuk oleh sekelompok perusahaan. 2003, standar IEEE 802.15.4 yaitu yang menjadi pondasi lapisan fisik ZigBee diratifikasi. 2004, spesifikasi ZigBee pertama ZigBee yaitu ZigBee 2004 dipublikasikan. 2007, ZigBee Pro dirilis, menambahkan fitur-fitur baru yang lebih andal dan scalable untuk jaringan yang lebih besar. 2017, ZigBee 3.0 diluncurkan. Ini adalah langkah besar yang menyatukan semua profil aplikasi yang berbeda, yaitu seperti untuk lampu rumah kesehatan, ke dalam satu standar universal, sehingga sangat meningkatkan interoperabilitas. 2021, ZigBee Alliance berganti nama menjadi Connectivity Standard Alliance, yaitu CSA. Konsep dan prinsip desain ZigBee. ZigBee dirancang berdasarkan beberapa pilar utama. Daya sangat rendah, extremely low power. Perangkat and device seperti sensor dapat beroperasi selama bertahun-tahun hanya dengan satu baterai koin. Kecepatan data rendah, low data rate, dioptimalkan untuk mengirim data kecil dan tidak sering, seperti pembacaan suhu atau perintah nyalakan lampu. Jaringan mesh networking, perangkat dapat meneruskan data untuk perangkat lain jika satu jalur terputus. Data secara otomatis mencari jalur alternatif. Ini membuat jaringan sangat andal dan dapat memperbaiki diri sendiri. Self-healing, aman, secure, menggunakan enkripsi EIS 128 sebagai standar untuk mengamankan data yang dikirim. Biaya rendah, low cost, protokol yang sederhana membuat chip dan perangkat ZigBee lebih murah untuk diproduksi. Bit error rate ber-ZigBee. Tingkat kesalahan bit error rate BER adalah ukuran seberapa sering bit data mengalami kerusakan saat transmisi. Semakin rendah semakin andal koneksinya. ZigBee yang menggunakan teknologi DSSS, Direct Sequence Spectrum, dirancang untuk memiliki yang rendah di lingkungan operasionalnya, jarak pendek dan banyak potensi gangguan radio. Secara konseptual, dibandingkan koneksi kabel, ber-ZigBee tentu lebih tinggi. Namun, untuk standar komunikasi nirkabel berdaya rendah, ketahanannya terhadap noise dan interferensi sangat baik, seringkali lebih andal daripada protokol nirkabel sederhana lainnya di lingkungan yang sama. Perbandingan ZigBee, Bluetooth, dan Wi-Fi. ZigBee versus Bluetooth versus Wi-Fi 2.4 GHz. Wi-Fi, jalan tol data, tujuan akses internet berkecepatan sangat tinggi. Kelebihan, sangat cepat, mampu streaming video
4K, download file besar. Kekurangan konsumsi daya sangat tinggi, tidak cocok untuk perangkat bertenaga baterai. Bluetooth, jalan pribadi. Tujuan menghubungkan dua perangkat atau grup kecil dalam jarak dekat. Kelebihan cukup untuk streaming audio, transfer file kecil, keyboard, dan handphone. Kekurangan, jangkauan terbatas, jumlah perangkat dalam satu jaringan terbatas. Zigbee, jaringan kurir. Tujuan menghubungkan banyak sekali perangkat sederhana. Kelebihan konsumsi daya yang sangat rendah, baterai tahan lama, jaringan mesh yang luas dan andal. Kekurangan, kecepatan sangat lambat, hanya untuk data kecil, kontrol dan sensor. Struktur protokol Zigbee. Protokol stack. Protokol Zigbee terdiri dari beberapa lapis yang dibangun di atas standar IEEE 802.15.4. Application Layer (AVL) mendefinisikan bahasa perangkat, contoh perintah on off untuk lampu. Network Layer (NWK) mengatur jaringan mesh, bertanggung jawab untuk memulai jaringan, mengizinkan perangkat bergabung, dan mencari rute terbaik untuk mengirim data. MAC Layer Media Access Control, bagian dari IEEE 802.15.4, mengatur siapa boleh berbicara dan kapan, untuk menghindari tabrakan data di udara. Physical Layer (VHY), bagian dari IEEE 802.15.4, mengubah bit data digital menjadi sinyal radio fisik untuk ditransmisikan. Zigbee Bandwidth and Data Rate. Kecepatan data Zigbee sengaja dibuat rendah untuk menghemat daya. 2.4 GHz digunakan di seluruh dunia. Kecepatan maksimal 250 kbps. 915 mHz digunakan di Amerika. Kecepatan maksimal 40 kbps. 868 mHz digunakan di Eropa. Kecepatan maksimal 20 kbps. Sebagai perbandingan, Wi-Fi 6 dapat mencapai kecepatan ribuan Mbps. 1 Gbps yaitu sebesar 1 juta kbps. Kecepatan Zigbee dirancang untuk efisien, bukan performa. Channel Zigbee pada 2.4 GHz. Untuk menghindari interferensi dengan Wi-Fi, Zigbee membagi pita 2.4 GHz menjadi 16 channel, diberikan nomor 11 hingga 26. Saluran Wi-Fi jauh lebih lebar dan dapat tumpang tindih dengan beberapa saluran Zigbee. Praktik terbaik saat mengatur jaringan Zigbee, koordinator akan memindai dan memilih channel yang paling sepi atau paling sedikit gangguannya dari sinyal Wi-Fi di sekitarnya. Penjelasan protokol IEEE 802.15.4. Fondasi Zigbee. Pikiran IEEE 802.15.4 sebagai fondasi dasar tempat Zigbee dibangun. Standar ini secara spesifik mendefinisikan dua lapis terbawah dari jaringan nirkabel berdaya rendah LR/WVAN. Physical Layer (VHY) menentukan bagaimana sinyal radio dibuat. Frekuensi
apa yang digunakan dan bagaimana data diubah menjadi sinyal. Media Access Control McLayer menyediakan mekanisme pengalaman dasar dan cara perangkat berbagi media transmisi udara secara adil. Analogi IAAA 802.15.4 adalah seperti aturan alfabet dan tata bahasa. ZigBee adalah bahasa lengkap yang menggunakan aturan-aturan tersebut untuk membentuk percakapan yang kompleks dan fungsional. Tipe perangkat ZigBee Koordinator 1. ZigBee Koordinator ZC. Peran otak atau raja dari jaringan. Jumlah harus ada satu dan hanya satu koordinator dalam setiap jaringan ZigBee. Fungsi utama memulai jaringan dan memilih channel frekuensi, mengizinkan perangkat lain, router, dan end device untuk bergabung ke jaringan, bertindak sebagai pusat kepercayaan dan mengelola kunci keamanan, dapat juga berfungsi sebagai router untuk meneruskan data. Biasanya perangkat ini selalu menyala, ditenagai oleh listrik bukan baterai, contoh smart home hub. Tipe perangkat ZigBee router 2. ZigBee router ZR. Peran kurir atau prajurit yang memperluas jangkauan jaringan. Jumlah opsional bisa ada banyak dalam satu jaringan. Fungsi utama meneruskan paket dari perangkat lain. Ini adalah inti dari topologi mesh. Mengizinkan perangkat lain, router, dan end device lain untuk bergabung ke jaringan melaluinya. Sama seperti koordinator, perangkat ini harus selalu menyala. Contoh, bohlam pintar, colokan pintar. Perangkat-perangkat ini selain fungsinya juga bertindak sebagai penguat sinyal untuk jaringan. Tipe perangkat ZigBee End Device Data. Peran pekerja atau sensor di ujung jaringan. Jumlah bisa sangat banyak dalam satu jaringan. Fungsi utama hanya berkomunikasi dengan induknya, koordinator atau router. Tidak bisa meneruskan data untuk perangkat lain, melakukan fungsi spesifik, membaca suhu, mendeteksi gerakan, menyalakan lampu, dan lain-lain. Dirancang untuk menghemat daya, perangkat ini bisa tidur, sleep, dalam waktu lama, dan hanya bangun sesekali untuk mengirim data, membuat baterainya awet bertahun-tahun. Contoh sensor pintu atau jendela, sensor suhu, tombol nirkabel. Topologi jaringan ZigBee. ZigBee mendukung 3 jenis struktur jaringan. Star, bintang, semua perangkat terhubung langsung ke koordinator. Kelemahannya, jika koordinator mati, seluruh jaringannya mati, dan jangkauannya terbatas. Tree, pohon. Struktur hierarkis seperti pohon keluarga. Router meneruskan data dari anak-anaknya ke induknya. Mesh jala. Topologi paling kuat dan umum digunakan oleh ZigBee. Setiap router dapat terhubung ke beberapa router lain, menciptakan banyak jalur alternatif untuk data self-healing. Jika satu router mati, data secara otomatis dialihkan melalui jalur lain, sangat andal. Di sini ada contoh gambar star, tree, dan mesh. Sinkronisasi pada jaringan ZigBee. Sinkronisasi penting agar perangkat yang tidur, sleeping end device, dapat menghemat daya secara maksimal. Proses dalam jaringan beacon enable. 1. Koordinator secara periodik mengirimkan sinyal khusus yang disebut beacon. Sinyal ini seperti detak jantung jaringan. 2. End device yang sedang tidur sudah tahu kapan beacon berikutnya akan dikirim. 3. Tepat sebelum beacon dikirim, end device akan bangun sebentar. 4. Ia mendengarkan beacon untuk memeriksa apakah ada pesan untuknya dari koordinator. 5. Setelah itu, ia bisa mengirim data jika perlu lalu kembali tidur hingga jadwal beacon berikutnya. Proses ini memungkinkan perangkat bertenaga baterai untuk tetap menjadi bagian dari jaringan tanpa harus terus-menerus menyala. Metode transfer data. Ada 2 arah utama transfer data dalam jaringan ZigBee. 1. Dari perangkat ke koordinator uplink. Digunakan saat sebuah sensor memiliki data untuk dilaporkan. Contoh, sensor pintu mengirim pesan pintu terbuka ke koordinator. Untuk perangkat yang tidur, ia akan bangun, mengirim data, menunggu konfirmasi, lalu kembali tidur. 2. Dari koordinator ke perangkat downlink. Digunakan untuk mengirim perintah atau permintaan data. Contoh, koordinator mengirim perintah nyalakan ke bohlam pintar. Untuk perangkat yang tidur, koordinator akan menyimpan pesan saat perangkat bangun dan melakukan polling bertanya, ada pesan untukku? Koordinator akan mengirimkan pesan yang tersimpan tersebut. Aplikasi dan penggunaan ZigBee. ZigBee sangat ideal untuk aplikasi yang membutuhkan komunikasi nirkabel berdaya rendah yang andal. 1. Otomasi rumah smart home, lampu pintar, sensor, kunci pintu, termostan. 2. Otomasi gedung, kontrol HVAC, manajemen energi, sistem keamanan. 3. Pencahayaan cerdas, smart lighting, kontrol nirkabel untuk sistem pencahayaan komersil dan residensial. Kontrol industri, pemantauan mesin, manajemen aset, otomatisasi proses. 5. Smart metering,
Pembacaan meteran listrik, air, dan gas secara otomatis dari jarak jauh. 6. Pemantauan kesehatan, sensor medis nirkabel berdaya rendah. Contoh aplikasi Zigbee. Contoh sistem keamanan rumah sederhana. Bayangkan sebuah sistem keamanan rumah home awareness sederhana dengan perangkat berikut. 1 kali Zigbee koordinator hub utama, 2 kali Zigbee end device sensor pintu atau jendela bertenaga baterai, 1 kali Zigbee router colokan pintar yang selalu menyala, 1 kali Zigbee end device sirine alarm. Alur kerja 1. Sebuah sensor jendela ZED mendeteksi jendela dibuka, ia bangun dan mengirim sinyal bahaya. 2. Sinyal tersebut terlalu jauh dari koordinator tetapi diterima oleh colokan pintar ZR di dekatnya. 3. Colokan pintar meneruskan pesan tersebut ke koordinator ZC. 4. Koordinator menerima pesan jendela terbuka dan menjalankan aturan yang telah ditetapkan. 5. Koordinator mengirim perintah aktifkan ke sirene alarm ZD. 6. Sirene berbunyi. Seluruh proses ini terjadi secara nirkabel, andal karena peran router, dan sangat hemat daya untuk sensor. Sumber referensi Connectivity Standards Alliance (CSA), organisasi resmi di balik Zigbee, CSA IoT org. Dokumen standar IAAA 802.15.4 spesifikasi teknis untuk lapisan fisik dan MAC. Buku Zigbee Wireless Networking oleh Drew Gislason. Dokumentasi Production Chip, Texas Instruments, NXP, Semiconduction, Silicon Labs. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.